kita mau memuji Tuhan, dan biarlah kita memuji Tuhan dengan baik dan benar ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, kita akan mulai dengan pujian yang pertama, Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua, bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, mesra jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Iya, ayo silakan yang masih ini ya, silakan duduk. Iya, kita sudah menyanyikan ya Mars Sekolah Minggu, tapi lausenya kurang kedengaran ya, kurang mendengar suara-suaranya ya. Nah, jadi hanya suara lose-losenya saja yang kedengaran. Anak-anak sekolah minggunya kurang keluar suaranya ya. Jadi mari kita buka suara kita ya. Lose mau dengar suara dari anak-anak sekolah minggu semua, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Oke, buka suaranya. Oke, kita ulang lagi ayatnya yang kedua saja ya. Nah, kita akan nyanyikan. Mari kita nyanyikan ayat kedua saja. Sekolah minggu. Mantap, oke. Cari jiwa maju terus, mesra jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ya gitu dong ya, jadi keluar suaranya ya. Nanti kita akan nyanyi lagi, nyanyikan dengan baik lagi ya, seperti ini suaranya kedengaran. Oke, kita mau berdoa, satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ikuti lause. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur di hari Tuhan ini. Tuhan membawa kami ke rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, sertailah kami di dalam ibadah kami. Bantu kami semua bisa memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita. Bantu juga kami ketika mendengarkan firman-Mu, bisa duduk tenang, bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, supaya ibadah kami ini sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita mau melanjutkan ya pujian kita. Kita mau nyanyikan Ku Tahu Ya Sedia Jalan Bagiku ya. Nah, mari kita nyanyikan sama-sama ya dengan sukacita. Ayo, buka suaranya. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku pandang dan ku mohon, malam gelap jadi terang. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Iya, ini lagu mengajarkan bahwa Tuhan kita ya adalah Allah yang baik ya. Dia akan selalu menyediakan jalan bagi kita ya. Anak-anaknya di dalam setiap hal yang kita lakukan, di dalam setiap kesulitan Tuhan akan buka jalan. Dan yang paling pentingnya Tuhan menyediakan jalan kita untuk bisa masuk surga. Ya, Tuhan sediakan jalan bagi kita semua orang-orang berdosa yang pantas dihukum di neraka. Nah, tapi Tuhan sediakan jalan supaya kita bisa diampuni dan bisa masuk surga. Dan jalannya siapa? Ada yang tahu? Jalan untuk masuk surga siapa? Aduh, masa nggak ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Selama ini kita sudah belajar di sekolah minggu. Siapa jalan untuk kita masuk surga? Iya dong. Hanya satu jalan ke surga yaitu Tuhan Yesus ya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa kita ke surga kalau kita percaya dan sungguh-sungguh mengikutinya ya. Jadi Tuhan sediakan jalan bagi kita. Ya, kita nyanyikan sekali lagi ya. Mungkin tadi suaranya kurang kencang. Sekali yang dua kali ini bisa lebih kencang lagi ya suaranya. Buka suaranya. Ayo. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku pandang dan ku mohon, malam gelap jadi terang. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ya, kita mau lanjutkan pujian kita. Aku punya rahasia ya. Nah, ini ada gerakannya ya. Jadi langsung saja kita semuanya bangkit berdiri. Bernyanyi sambil pakai gerakannya. Ayo semuanya bangkit berdiri. Aku punya rahasia. Ayo, semuanya ikuti langsung. Aku punya rahasia, rahasia sukacita. Aku punya rahasia, maukah kau mendengarnya? Yesus mati di salib, bangkit kembali. Ya tinggal dalam hati ini, memberi sukacita. Sekali lagi. Aku punya rahasia, rahasia sukacita. Aku punya rahasia, maukah kau mendengarnya? Yesus mati di salib, bangkit kembali. Ya tinggal dalam hati ini, memberi sukacita. Memberi sukacita. Memberi sukacita. Oke, silakan duduk ya.
Terima kasih semuanya. Lagu ini mengajarkan bahwa kita anak-anak Tuhan selalu punya rahasia ya. Rahasia sukacita. Apa rahasianya? Bahwa Tuhan Yesus telah mati dan bangkit kembali dan sudah tinggal di dalam hati kita. Ini adalah rahasia yang tidak boleh hanya untuk kita sendiri ya. Kita mau sampaikan kepada orang lain juga ya. Rahasia keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita ya. Jadi mari kita dengan sukacita juga memberitakannya kepada yang lain ya. Nah, sekarang kita mau lanjutkan pujian kita, sangat besar anugerahnya. Ini lagu KPPK, mari kita nyanyikan 2 ayatnya ya, buka suaranya ya. Ayo. Sangat besar anugerahnya, pembaru hidupku. Dulu sesat, kini pulang, buta disembuhkan. Ketika insafku cemas dan kini ku lega, anugerahnya ku dapatkan saat ku percaya. Ya, pujian yang sangat indah ya, mengajarkan bahwa Tuhan itu begitu besar ya anugerahnya. Apa itu anugerahnya? Yaitu keselamatan ya, yang tidak pantas kita terima tapi Tuhan berikan dengan cuma-cuma ya kepada kita. Jadi kita harus bersyukur. Dan bagaimana supaya anugerah ini bisa kita terima? Katanya di sini harus percaya. Saat ku percaya. Ya, jadi kita harus terima anugerah yang sudah Tuhan berikan dengan cuma-cuma ini ya. Tanpa kita melakukan apapun Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita harus terima dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kita ya. Nah, sekarang kita mau mempersembahkan pujian dan persembahan kita juga. Persiapkan persembahannya. Luis yang akan mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau memuji Tuhan Yesus disalib. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosaku ditebus. Sekali lagi. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosaku ditebus. Musik saja. Ayo kita nyanyikan lagi ya. Yesus disalib. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosaku ditebus. Oke. Luis mau berdoa.
Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan, kami bersyukur karena kami sudah mengumpulkan persembahan kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa agar persembahan kami bisa memperluaskan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Luis. Oke, sekarang kita mau lihat ayat hafalan kita ya. Oke, ayat hafalannya sama ya dengan yang minggu lalu ya, adik-adik. Sama dengan yang minggu lalu, terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ya, jadi kurang lebih kita sudah hafal ya, sudah tahu. Jadi kita coba lagi ya. Nah, kita pakai gerakan supaya mempermudah kita menghafal ya ayat hafalan ini. Jadi kita baca sekali dulu sampai semuanya, alamat, isi, dan alamatnya lagi. Bisa? 1, 2, 3, iya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah, jadi kita mau buat gerakannya ya. Jadi adik-adik bisa lihat lessonnya ya. Jadi 1 Yohanes 1 ayat 9 baru, jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke, bisa ya? Jadi sedikit aja gerakannya, jangan terlalu pindah-pindah gerakan, nanti tambah bingung ya. Nah, jadi kita coba ya pakai gerakannya ya, ikutin langsung. Kita buat pelan-pelan ya. 1 Yohanes, 1, 2, 3, iya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Oke, jadi kita hapus ya, jika kita mengaku dosa kita. Bisa? Oke, kita ulangin dari alamat, isi, dan alamatnya. 1, 2, 3, iya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Oke, bisa kita hapus lagi. Maka ia adalah adil ya. Setia dan adil. Oke, siap? 1, 2, iya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Oke, jadi kita hapus lagi ya, sehingga ia akan mengampuni. Oke, kita coba ya. 1, 2, ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Oke, jadi kita hapus lagi ya segala dosa kita. Oke.
sudah hampir ya. Udah mau hampir selesai. Jadi kita lagi ya, coba lagi ya. 1, 2, 3, iya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah adil, setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Oke, kita coba lagi. Hapus dan menyucikan kita. Oke, tinggal sedikit ya isinya ya. Jadi kita coba lagi. Oke, 1, 2, 3, ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Oke, kita hapus semua isinya ya. Jadi mungkin kita lihat lagi semuanya sebelum kita hapus. Bisa? Nah, oke. Jadi kita hapus ya semuanya. Tinggal alamatnya saja. Bisa? Kita coba ya. 1, 2, 3. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Oke deh, jadi kita hapus alamannya juga. Wah, nggak ada lagi ya. Jadi kita coba ya, nanti salah satu dari kita akan dites ya. Bukan dites lah, siapa yang bisa menyebutkannya ya. Jadi kita coba ya semuanya, adik-adik ikutin gerakannya. Mari kita sebutkan alamat, isi alamatnya. Siap? 1, 2, 3. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita. Oh, kita ulang dari awal ya. Lo aja udah belepotan ya. Kita ulang dari awal ya. Oke, bisa? 1 Yohanes 1, 2, 3. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 1 ayat 9. Oke. Rasa boleh potan ya. Oke. Jadi kita coba ya anak-anak siapa yang bisa. Sebelum Lause tunjuk. Siapa yang bisa? Oh, Rachel angkat tangannya. Rachel bisa? Oh, oke. Ada yang bisa? Oke, kita coba ya. Kita coba siapa ya. Mungkin satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan ya. Mumpung kita masih ada waktu ya. Jadi mungkin kita coba dulu. Ini dia. Airin bisa coba? Ayo Airin. Tanpa pakai gerakan juga boleh ya. Sehingga segala. Oke. Oke, tepuk tangan ya untuk Airin ya. Oke, benar ya.
Oke, sekarang di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan kita coba dulu yang laki-laki sekarang ya. Gimana dengan Gabriel? Iya akan. Iya, terima kasih untuk Gabriel. Jadi dihafal ya ayat hafalannya ya sayang ya. Jadi supaya kita bisa ingat bahwa jikalau kita mengaku dosa kita ya, maksudnya kita menyadarinya dan mohon ampun kepada Tuhan dan berkomitmen nggak melakukannya, maka Tuhan adalah setia akan dan adil ya, akan mengampuni kita dari segala dosa kita. Nah, sekarang kita lihat pengumuman, ada 2 pengumuman saja. Pertama, saat teduh anak sekolah minggu via Zoom diadakan setiap malam kelas TK sampai SD 3 jam 8 sampai jam 8.20, SD 4 sampai remaja jam 8.30 sampai jam 9 malam. Mari semuanya ikut bersaat teduh bersama. Jadi ikut saat teduh ya setiap malam ya adik-adik ya. Nah, yang kedua, program sekolah minggu siang ini yaitu video show dan kuis berhadiah. Ya, diadakan via Zoom juga jam 3. Jangan lupa jam 3 sampai jam 3.30, setengah jam saja ya. Semua anak-anak diundang untuk ikut dan mengajak teman-teman. Ya, itu saja pengumumannya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Maritus ya. Oke, selamat pagi adik-adik semua. Oke, kita bersyukur ya, kita telah memuji Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, duduk dengan tenang, perhatikan semua ke depan di layar ya. Tidak ada yang ganggu-ganggu teman atau bermain-main ya. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa bersama-sama. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Ikuti Lause. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kami telah memuji Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami bisa duduk tenang dan fokus memperhatikan cerita firman Tuhan. Berikan kami hikmat agar kami bisa mengerti firman Tuhan. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah, kita mau melihat dulu judul dari cerita firman Tuhan kita di pagi hari ini. Oke, kita baca bersama-sama ya. Semua bisa lihat ya di layar ya. Oke, kita baca bersama-sama judulnya 1, 2, 3. Yesus memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Nah, di sini melalui judul ini memberitahukan kepada kita Tuhan menyediakan kebutuhan kita. Tapi ini bukan berbicara tentang kebutuhan jasmani, berbicara tentang kebutuhan rohani kita. Nah, apa yang Allah sediakan bagi kita? Nah, nanti kita akan dengarkan ceritanya ya. Nah, dari mana terambil?
dari Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Oke, nah, Lause percaya kita sudah baca kan firman Tuhan ini di saat teduh, tapi nanti setelah sekolah minggu, ambil Alkitabnya kembali, buka di Matius. Pasal berapa? 22 ayat 1 sampai ayat 14. Oke, supaya kita bisa lebih melihat, membaca sendiri firman Tuhan. Nah, apa fokus pelajaran di pagi hari ini? Coba kita baca bersama-sama ya. Tunggu sebentar. Oke, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Memahami bahwa Bapa Sorgawi memanggil kita untuk datang kepadanya dan menyediakan apa yang kita perlukan untuk masuk ke hadiratnya. Nah, artinya Tuhan yang memanggil kita untuk percaya kepadanya. Ya, Tuhan yang menyediakan jalan supaya kita bisa masuk ke surga. Nah, ini maksudnya ya. Nah, ini tujuan yang mau kita capai. Lalu apalagi? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mempelajari bahwa adalah suatu kehormatan untuk menerima penyediaannya yang indah bagi kita. Ya, jadi Tuhan mengundang semua orang untuk percaya dan adalah suatu kehormatan bagi kita semua yang telah mendengarkan undangan panggilan Tuhan. Nah, apa respon kita? Kita akan mendengarkan melalui cerita ini ya. Jadi semua perhatikan ya. Semua perhatikan. Nah, adik-adik, di minggu lalu kita sudah mendengar bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan sebuah kebenaran melalui perumpamaan, ya kan? Melalui sebuah perumpamaan. Masih ingat tidak ya kira-kira apa yang dimaksud dengan perumpamaan? Ada yang masih ingat? Yang minggu lalu, Lause Jansel kan cerita tentang perumpamaan. Nah, apa dulu perumpamaan? Masih ingat? Felix, masih ingat apa itu perumpamaan? Lupa ya? Oke, nggak apa-apa. Lause sediakan di sini ya. Oke, kita baca bersama-sama di sini ya, yang merah ya. 1, 2, 3. Perumpamaan adalah sebuah contoh atau ilustrasi atau cerita yang dipakai untuk mengajarkan sebuah kebenaran. Ya, ini arti kata perumpamaan. Artinya sebuah cerita atau sebuah benda atau sebuah pekerjaan yang umum bagi orang-orang pada selalu dipakai untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Ini sebagai alat peraga untuk menyampaikan kebenaran. Ya, masih ingat tidak minggu lalu kira-kira perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang apa ya? Hah? Yesus disalib? Bukan ya, bukan. Perumpamaan yang disampaikan oleh Lause Jansel. Ada kan seorang bapak-bapak kan mempunyai 2 anak. Masih ingat ceritanya? Ya kan? Nah, yang bungsu, apa yang dilakukan oleh yang bungsu, anak yang terakhir? Iya, dia meminta harta bagiannya ketika bapaknya masih hidup ya. Lalu dia menjual semua harta dan pergi jauh dan berpoya-poya ya. Tapi bapaknya karena dia penuh dengan kasih, ketika anaknya bertobat, menyadari kesalahan kembali dan bapaknya menerima kembali anaknya. Perumpamaan tentang seorang anak yang hilang. Nah, Tuhan Yesus selama dia mengajar berkeliling dari kota, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dia begitu banyak mengajar murid-muridnya dan orang-orang dalam perumpamaan ini. Dan hari ini kita akan belajar tentang perumpamaan yang lain. Nah, apa ya? Coba kita tebak dulu ya gambar di bawah ini. Kira-kira tahu tidak ya gambar apa di bawah ini?
Oke, nah kira-kira ketika melihat ini, adik-adik tahu tidak apa ini? Restoran? Oh, restoran. Oke. Restoran lalu apa ya di sini? Pesta perkawinan, nikah ya, atau resepsi pernikahan. Ya. Nah, kita sering melihat ya ketika orang mengadakan pernikahan setelah pemberkatan di gereja, lalu mereka ada yang mengadakan resepsi di hotel ataupun di rumah. Mereka akan mengadakan pesta. Dan tentu orang yang membuat pesta begitu bersuka cita. Nah, pagi hari ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus ya ketika dia mengajar murid-muridnya, dia memakai sebuah perumpamaan tentang perkawinan. Nah, dikatakan di sini kita baca bersama-sama ya, ayo. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Nah, jadi Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa kerajaan sorga itu seumpama seperti seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Mengadakan sebuah pesta pernikahan untuk anaknya. Tentu raja dengan bersuka cita ya ketika dia melihat anaknya menikah. Dan dia mau mengundang semua orang datang ke pesta. Dan bahkan undangannya sudah diberikan. Dan lalu apa yang dilakukan oleh raja ini? Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Untuk memastikan bahwa orang-orang yang telah diundang itu datang ke pesta. Ya. Jadi di sini undangan telah disebarkan, telah dibagikan, tetapi raja dia mau memastikan bahwa orang-orang itu datang ke pesta untuk bersuka cita bersama-sama dengan dia. Dia menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil orang-orang tadi. Nah, lalu apa respon orang-orang yang telah menerima undangan ini? Wah, apa dikatakan di sini? Kita baca bersama-sama, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ya. Nah, mereka yang telah menerima undangan tadi dan yang telah dipanggil hamba-hamba ini, setelah hamba-hamba ini kembali kepada raja, dia menyampaikan bahwa orang-orang yang telah diundang ini tidak mau datang. Mereka tidak merasakan sebuah suatu kehormatan untuk mendapatkan bagian di dalam pesta pernikahan raja ini. Ya. Mereka mengabaikan undangan itu. Mereka tidak mengindahkan dan menolak untuk datang. Wah, kita melihat bagus tidak sikap orang ketika diundang, lalu kita tidak mau datang. Tentu kita tidak menghormati ya yang membuat pesta. Dan ada orang-orang ini mereka tidak mau datang, mereka menolak untuk datang. Dan bersuka cita bersama-sama raja dalam pesta perkawinan anaknya ini. Lalu apa respon raja? Dia begitu sabar, dia begitu setia, dia menantikan. Lalu apakah raja berputus asa? Tidak ya. Dia menyuruh kembali hamba-hambanya yang lain dengan sebuah pesan. Oke, kita baca sama-sama ya pesannya di sini ya. 1, 2, 3. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan
dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Ya, raja ini dia tidak berputus asa ya. Sekalipun ada orang yang menolak tadi. Tetapi raja tetap mau berusaha memanggil orang-orang kembali dengan mengutus hamba-hambanya. Dan bahkan dengan sebuah pesan bahwa segala sesuatu telah disediakan. Makanan yang enak sudah disediakan. Bahkan di sini katakan lembu-lembu jantan ternak piaraan telah disediakan. Jadi semua yang datang tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir akan makanan. Mereka bisa datang dan bersukacita bersama-sama dengan raja. Tapi apakah orang-orang ini meresponi undangan raja dengan baik? Kita melihat ya. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Artinya tidak mempedulikan undangan dari raja ini. Sekalipun raja telah memberi pesan bahwa dia telah menyediakan segala sesuatunya, tetapi orang-orang tidak mau datang. Kira-kira apa ya perasaan raja ini ketika melihat orang-orang diundang tidak datang ke pesta? Misalkan adik-adik ya, ada mengadakan pesta ulang tahun misalkan, ya kan? Mengadakan acara ulang tahun. Kalian mengundang teman-teman nih, ya, di rumah. Mengundang teman-teman di rumah. Tetapi teman-teman kalian tidak datang. Ya, tidak datang, tidak ada satu orang pun yang datang. Nah, apa perasaan kalian? Sedih atau senang? Tentu sedih. Ya, kita mengharapkan mereka datang kan dan bersukacita bersama-sama dengan kita, tapi tidak datang. Ya. Begini juga perasaan yang dirasakan oleh raja karena mereka menolak. Mereka tidak peduli kepada undangan raja ini dan bahkan mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Nah, ada yang pergi ke ladangnya dengan sengaja mereka pergi ke ladang mereka untuk menanam ataupun untuk mencangkul ya. Mereka tidak peduli kepada undangan raja ini, sibuk dengan urusan mereka sendiri. Lalu ada juga yang pergi mengurus usahanya, tidak peduli kepada undangan raja ini. Ya. Lalu bukan hanya itu saja adik-adik. Bukan hanya saja mereka tidak peduli kepada undangan raja dan sibuk dengan usaha pekerjaan diri mereka sendiri, tetapi ada juga yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan bahkan membunuhnya. Wah, kita melihat respon dari orang-orang ini. Bukan merespon dengan baik ya. Bukan menerima undangan itu. Tapi malahan mereka menangkap hamba-hamba itu yang tidak bersalah. Bahkan menyiksanya dan membunuh mereka. Hamba-hamba ini datang dengan pesan yang baik, membawa mereka, tetapi mereka merespon dengan tidak baik. Ya, bahkan mereka membunuh hamba-hamba itu. Ketika mendengar hal itu, apa respon raja? Dikatakan di sini ya, kita baca bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu. Ya, sebagai seorang raja, dia berkuasa, tentu dia memiliki pasukan-pasukan. Mendengar bahwa hamba-hamba yang telah dibunuh, tentu dia marah, dia murka, dia mengutus mereka dengan maksud baik, ya kan, untuk mengundang mereka untuk mendapatkan bagian dalam perjamuan itu.
tapi mereka dibunuh. Tentu raja merasa marah, ya. Dan dia menyuruh pasukan-pasukan untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu. Bukan hanya itu saja, raja juga menyuruh membakar kota mereka. Nah, kita melihat sesudah hamba-hamba itu selesai. Lalu ada lagi di sini, raja tidak putus asa. Sekalipun orang yang pertama tadi sudah menolak, ya, mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Tidak mau mendapat bagian dalam pesta perkawinan ini. Dan hasilnya mereka dihukum. Dan raja kembali karena belas kasihannya. Dia menyuruh hamba-hamba yang lain untuk mengundang orang lain lagi. Lalu di sini dikatakan sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu, ya. Jadi pesta, resepsi, perkawinan sudah disediakan, tapi orang-orang ini tidak layak untuk masuk ke dalam bagian, untuk mendapatkan bagian dalam pesta perkawinan ini. Nah, lalu raja ini menyuruh kembali, ya, hamba-hamba yang lain. Kita melihat, ya, atau kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Jadi raja dia tidak berputus asa. Dia kembali menyuruh hamba-hambanya, mengutus hamba-hambanya untuk memanggil semua orang yang mereka jumpai di jalan-jalan, di persimpangan-persimpangan jalan untuk datang ke perjamuan ini. Ya, maka hamba-hamba itu taat kepada perintah raja, mereka pergi menjumpai, mencari orang-orang yang ada di jalan-jalan. Dan di sini dikatakan, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik. Jadi semua orang yang mereka jumpai di jalan-jalan, di pasar, baik itu orang miskin, orang kaya, pengusaha, pedagang, petani, siapa saja yang mereka jumpai, mereka ajak untuk masuk ke dalam perjamuan itu. Dan hasilnya di sini kita melihat, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ya. Sehingga yang tadinya ruangan itu, resepsi itu kosong, ya kan? Sekarang sudah penuh dengan orang-orang. Sudah dipenuhi dengan banyak orang yang datang ke pesta itu untuk menikmati hidangan yang disediakan oleh raja. Nah, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Apa yang terjadi? Ketika dia melihat banyak orang datang, semua berpakaian pesta, tapi ada satu orang yang tidak memakai pakaian pesta. Lalu apa yang dikatakan? Nah, apakah adik-adik tahu apa yang dikatakan raja kepada seorang tamu pesta yang tidak memakai pakaian pesta itu? Nah, kita lihat, ya, kita baca bersama-sama. Di sini 1, 2, 3. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimanakah engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Nah, adik-adik kita di sini melihat bagaimana raja, ya. Nah, kalau menurut tradisi
Pada zaman ketika seorang raja membuat pesta, dia juga menyediakan pakaian pesta untuk tamu-tamunya. Ya. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang masuk ke dalam perjamuan itu tidak memakai pakaian pesta. Tapi apa yang terjadi ketika dia melihat di antara tamu-tamu yang banyak ini ada seorang yang tidak berpakaian pesta. Bahkan ketika raja menanyakan kepadanya, dia tidak mau jawab, ya kan? Dia diam saja, tidak peduli kepada peraturan ketentuan yang raja telah tetapkan. Nah, apa yang dilakukan oleh raja setelahnya? Dikatakan di sini, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Raja menjadi marah dan bahkan dia menghukum orang yang tidak taat, tidak percaya kepada peraturan perintah raja ini. Kira-kira adik-adik pernah berpikir tidak, kenapa ya orang ini kan sudah datang nih, ya kan, ke pesta, bukannya bersukacita, tetapi ketika dia datang, kenapa kemudian Tuhan bilang ikatkan kakinya dan tangannya dan campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang gelap. Berakhir dalam penghukuman, kira-kira kenapa ya? Nah, karena dia menolak atau tidak mau peduli kepada ketentuan raja. Dia tidak mau menerima ya apa yang telah ditetapkan oleh raja sebagai syarat untuk masuk ke dalam pesta itu. Dia mau mendapatkan bagian di dalam pesta itu hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri dengan makanan yang telah disediakan, tapi tidak mau peduli kepada perintah-perintah raja. Nah, ini seperti orang-orang yang mengaku ya, seperti orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Dia mengaku dengan mulutnya dia percaya, tapi dalam hatinya dia tidak mengindahkan perintah-perintah Tuhan. Dia tidak percaya kepada perintah-perintah Tuhan. Dan akhir daripada orang ini juga akan dihukum karena menolak ketentuan perintah-perintah Tuhan. Dan dia merasa cukup baik sehingga dia bisa datang dengan sesuka hati walaupun tidak memakai pakaian pesta. Dia bisa dengan usahanya sendiri, dia bisa ikut bagian dalam pesta perjamuan kawin ini. Ya. Nah, lalu Tuhan Yesus menyimpulkan perumpamaan ini ya, dikatakan sebab banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak orang-orang yang dipanggil untuk masuk ke dalam mendapatkan bagian untuk menikmati hidangan perjamuan ini. Tapi sedikit yang dipilih. Karena apa? Banyak orang yang menolak untuk mendapatkan bagian dalam perjamuan kawin ini. Nah, mungkin adik-adik ada yang bertanya, Lause, kira-kira apa sih maksud dari perumpamaan ini? Apa sih yang diajarkan melalui perumpamaan ini tentang Allah dan kerajaan surga? Ya kan? Tadi kita mendengar bahwa ada seorang raja, ya kan? Lalu ada sebuah acara pesta perkawinan. Lalu ada orang-orang yang diundang menolak untuk datang. Mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri, tidak peduli. Dan ada juga yang membunuh hamba-hamba yang diutus. Ya, Tuhan telah memanggil orang-orang ini untuk masuk ke dalam perjamuan yang Tuhan telah sediakan. Nah, kita melihat ya, di sini Allah itu seperti raja yang mengirimkan undangan ya.
Sudah sejak lama Allah memanggil orang-orang Israel untuk menjadi umatnya. Tetapi mereka menolak. Nah, khususnya orang-orang Farisi dan para pemimpin agama yang sekarang menolak Yesus, anak Allah. Jadi, Tuhan Allah, Dia telah memberikan undangan kepada semua orang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, Tuhan telah memanggil semua orang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi respon dari orang-orang yang telah diundang ini, khususnya orang-orang Yahudi ya, orang-orang Israel dan para pemimpin agama. Mereka tidak mau menerima undangan Tuhan ini. Mereka menolak untuk percaya dan bahkan mereka menganggap dengan usaha mereka sendiri, mereka bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya. Mereka tidak beranggapan bahwa diri mereka berdosa. Mereka tidak menganggap bahwa diri mereka itu seorang yang jahat di mata Tuhan. Dan dengan usaha mereka, mereka berpikir bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Sehingga mereka tidak perlu undangan dari Tuhan. Ya, nah, menurut kalian kenapa ya kira-kira mereka menolak Tuhan Yesus? Kenapa kira-kira ya? Mereka sudah mendengar ini tentang bagaimana Tuhan Yesus yang telah dijanjikan akan datang sebagai juru selamat melalui para nabi. Ya, para orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Mereka telah mendengarkan bahwa akan ada juru selamat Mesias yang akan lahir untuk menyelamatkan dosa-dosa mereka. Tapi mereka tidak percaya. Ya. Nah, mereka menolak karena mereka tidak membutuhkan Tuhan Yesus. Nah, lalu di sini dikatakan perjamuan kawin itu menggambarkan seperti kerajaan Allah. Dan itu merupakan perayaan yang meriah dan luar biasa. Yang Allah tawarkan kepada orang-orang yang Dia undang. Dan ini merupakan hadiah yang gratis untuk orang-orang yang Dia panggil untuk mendapat bagian di dalamnya. Jadi ingat ya, Tuhan memanggil semua orang untuk masuk ke dalam kerajaannya. Dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tidak bisa dengan usaha kita sendiri. Kenapa? Karena kita semua adalah orang-orang berdosa. Dan upah dosa itu adalah maut, hukuman kekal di dalam api neraka. Dan Tuhan tahu yang kita butuhkan supaya kita bisa masuk ke surga. Melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus yang telah diutus oleh Allah untuk datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan kita jalan keselamatan menuju ke surga. Ya, jadi tidak ada jalan lain. Tidak ada usaha kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi hanya melalui Tuhan Yesus. Dan Allah tahu apa yang kita butuhkan. Dan Dia telah sediakan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menolak ya, untuk percaya kepada Tuhan Yesus mendapatkan bagian dalam kerajaan surga karena Tuhan telah menyediakan bagi kita. Nah, lalu seperti apa orang-orang yang dipanggil? Di sini dikatakan segala jenis orang ya, baik itu orang jahat, orang kaya, orang miskin, sehat, sakit, semuanya diundang oleh Tuhan untuk datang masuk ke dalam surga. Tapi apakah kamu menerima, merespon panggilan Tuhan ini? Ya, nah di sini
melalui perumpamaan ini. Kita sungguh-sungguh diajarkan bahwa kita tidak cukup baik untuk bisa masuk ke surga dengan cara kita sendiri. Dengan perbuatan baik kita tidak bisa. Dengan uang yang kita miliki tidak bisa. Hanya melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, Allah memanggil kita dan menyediakan apa yang kita butuhkan untuk masuk ke dalam surga ini melalui Tuhan Yesus. Nah, undangan kita telah dengarkan. Apakah kamu mau merespon undangan ini, menerima undangan ini, merasakan bahwa sebuah kehormatan ketika kita mendapatkan undangan daripada Tuhan Allah kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, mungkin adik-adik Anda bertanya, Lause, gimana ya kita tahu atau bagaimana ya kita bisa mengetahui apakah kita sudah mendapat undangan atau belum dari Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Nah, tentu kita semua pernah mendengarkan bagaimana Tuhan mengundang kita. Nah, Tuhan mengundang semua orang, kita semua melalui orang-orang yang memberitakan Injil yang disampaikan kepada kita, ya. Baik itu melalui lause-lause, cerita di sekolah minggu, ataupun dari Bapak Pendeta. Kita sudah mendengar bahwa hanya Injil Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan. Dan bahkan di program-program sekolah minggu juga kita mendengarkan tentang Tuhan Yesus. Itulah satu-satunya cara agar kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan undangan itu telah diberikan kepada kita semua. Apakah kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus, menerima undangan itu? Siapa yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Ya. Harus sungguh-sungguh percaya. Ya, bersyukur ya kita semua di sini sudah percaya kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan sungguh-sungguh menolong kita untuk mengikut Dia setiap hari. Oke? Tuhan telah memanggil kita. Marilah kita meresponi, menerima undangan ini dengan hati yang bersukacita. Karena hanya percaya kepada Tuhan kita bisa diselamatkan. Tidak ada jalan lain. Dan Tuhan tahu kebutuhan kita dan Tuhan telah menyediakannya. Ya, jadi ingat untuk pelajaran di pagi hari ini. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan dalam hal kerohanian kita, ya. Tuhan menyediakan jalan keselamatan bagi kita. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, ya, yang telah menyediakan bagi kita. Baik, sampai di sini cerita kita. Nah, kita mau berdoa, ya. Ya, semua ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikuti lause. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah memanggil kami untuk percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga kami bisa mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Bantulah kami untuk setia mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan sepanjang hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.